Materi apa nih? Karena saya sebenarnya untuk dunia toko bangunan itu tidak 30 tahun sebenarnya, tapi masih manual. Terus 2 tahun ini berubah drastis ke sistem. Itu gimana sih cara? Saya kupas satu-satu nih. Nah, saya mau tanya nih, di sini yang masih manual, yang masih pakai buku tebal yang tulis satu-satu A B C D, buka tiap hari itu siapa sih? Penjelasan. Saya. Angkat tangan, jangan malu. Buku modal, buku apa segala macam tuh, aduh itu selama 28 tahun lebih tuh buku bolak-balik supplier siapa, belinya di mana, nah itu kejam gitu. Dan nanti saya kupas dulu satu-satu. Tapi tayang nggak di sini Pak? Belum bisa ya? Ini sih sebenarnya saya buat sih SOP toko bahan bangunan standar banget. Kalau Mbak Fitri kan juga pakai vendor, pakai apa segala macam. Ini saya yang simple aja. Saya punya datanya, saya bisa jualan, saya nggak pusing-pusing, saya bisa tinggal. Dulu bisa tinggal, cuma was-was. Nah sekarang SOP-nya standar gimana sih kalau saya? Biasanya sih SOP-nya sih saya pastikan seluruh aktivitas toko berjalan sesuai dengan standar SOP minimal. Karyawan tahu jam buka tokonya jam berapa, tertibnya jam berapa. Saat tutup nggak boleh telat, nggak boleh. Kalau saya sih masih telat 5 menit, 10 menit, oke lah. Tapi kalau udah sampai di atas 10 menit itu biasanya agak sedikit kejam. Potong jam kerja. Misalnya sehari 150.000 bagi 8 jam atau 9 jam potong. Kalau enggak gitu nggak tertib. Masih dibiasakan kejam ya kejam. Itu sih mesti diterapkan. Kalau Mas Abang yang Mbak Fitri bilang ya kejam ya kalau material juga masih ada sedikit kejam karena untuk melatih karyawan yang tidak, maksudnya kita soft skillnya tidak perlu banget sih sebenarnya, kita perlu hard skill mereka, dan itu untuk melatihnya untuk tertibnya ada sedikit susah, sedikit sulit, dan itu butuh waktu, butuh kesabaran. Itu yang mesti kita toko-toko nih, aduh kali-kali itu tempatnya di situ masih nggak ada, itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Itu insya Allah menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Terus SOP-nya lagi setelah buka, cara melayani gimana sih? Di toko saya tuh setiap orang yang datang itu nggak boleh lebih dari, sekarang ya, kalau dulu sih masih diajak dulu ngobrol terlalu dekat. Kadang terlalu dekat dengan konsumen itu membahayakan kita. Pertama, utang. Utang itu aduh bumerang kadang-kadang bagi kita. Dulu saya hampir 80% di toko saya ngutangin. Setelah 2 tahun ini, 2 tahun ini saya nggak ngutangin sama sekali, kecuali dengan yang sudah berhubungan kita terjalin sudah lama. Kita tahu track recordnya mereka, tahu pembayarannya bagaimana, dan itu kita mesti jaga. Satu lagi, setelah itu konsumen datang, itu mesti tanda sapa, tanyakan kebutuhannya, pengecekan barang, pembayaran, dari pembayaran nanti ke segala macam seterusnya. Mungkin itu udah saya mau jelasin juga tiap hari, semua udah tahu deh. Mungkin ini mengingatkan dari pembayaran. Nah dari pembayaran itu ada termnya, barang-barang apa sih yang boleh dikembalikan atau yang tidak boleh dikembalikan. Di toko saya straight tidak boleh dikembalikan barang yang berhubungan dengan yang barang yang akan merugikan setelah barang itu dikembalikan. Contoh kasus, kayu, gypsum, semuanya masih bisa saya kembalikan. Terus cat masih bisa, kecuali beberapa barang yang tidak kita ready stock. Contoh kasus kita ngambil ke supplier lain atau ngambil ke toko lain. Kenapa kayu itu nggak boleh dikembalikan? Karena punya kasus di toko saya, gara-gara 1 batang atau 1 ikat kayu dulu zaman dulu, satu tronton kayu saya itu kena rayap gara-gara di rumahnya renovasi cuma karena 1.
Gypsum juga itu, gypsum karena bahan kertasnya itu dari kertas itu ternyata rayap. Itu dari satu bal, satu kerat 100 itu buang semua. Itu yang teman-teman kadang-kadang boleh terus semua, karena repot kita nanti ke depannya. Nah itu kenapa mesti tegas ke teman-teman, kenapa toko lu kok nggak bisa balikin pas boleh dikembalikan, tapi dengan catatan kita udah jelaskan di awal saat mau pembayaran. Ini waktunya berapa lama nih? Terus dari persiapan pengecekan barang, mungkin teman-teman belum, mungkin ya di saya saat pengiriman barang itu di toko saya, di saat pengecekan order masuk itu ada orang khusus bagian dalam dan bagian luar. Barang dalam disiapkan orang bagian dalam, yang luar bagian luar. Itu semuanya setelah selesai disiapkan, wajib untuk difoto, dikirim ke admin toko nomor khusus itu bahwa barang sudah disiapkan, dan itu dari admin toko dikirimkan ke pembeli bahwa barang itu sudah sesuai dengan yang disiapkan. Itu perlu banget karena barang udah sampai kita siapkan, nggak tahu kita ngepresnya itu ada di mana itu barang. Kadang-kadang udah sampai di tempat lokasi itu sopir juga mesti foto lagi. Itu hal kecil tapi perlu buat saya di toko. Kenapa perlu itu? Karena nanti kita menjaga nama baik toko kita, bahwa toko kita itu jujur, amanah, pengiriman tepat waktu. Kadang udah sampai lokasi, yang beli siapa, penerima siapa? Karena saya melayani banyak kontraktor. Jadi pembeli dengan pengorder itu banyak tangan. Nah itu yang perlu. Itu semuanya tercatat. Itu sih secara sepele, tapi banyak juga sih yang belum melaksanakan itu. Selanjutnya, setelah mobil jalan itu muatan barang luar. Muatan barang luar itu apa aja sih? Bahan alam, bahan berat, pasir, semen, semua. Pengiriman di toko saya semuanya difoto, dari pasir isi muatan nggak boleh kayak perahu lempung. Itu semua di satu untuk tertib karyawan, karena saya nggak mau saya beli kok kirimannya kurang. Saya bayar sesuai dengan yang saya bayarkan, dikirim sesuai yang mereka bayarkan. Itu sampai anak-anak tuh bajaringan itu setelah diisi tuh ditarik, dipotong. Itu kita kirim ke konsumen. Itu trust, itu terbentuk dengan hal-hal kecil. Banyak yang banyak, oh isi udah penuh, ya dari luar aja kita lihat dari jauh udah jalan. Dan itu perlu banget. Memang saya jual di tempat saya tidak murah-murah banget. Mungkin Bang Yudha juga tahu nggak murah. Kenapa nggak murah? Karena isi kita, muatan kita terpercaya. Dulu ngirim bisa murah nyanyi ke kompetitor, ya kita ikut cara jualnya mereka. Tapi hati ini menolak gitu loh. Saya pikir kenapa kita menolak seperti itu? Ya perasaan kita beli jual itu kan nggak sesuai dengan apa yang orang beli. Nah dari situ saya mulai menerapkan sedikit. Penurunan ada penurunan. 1 tahun, 2 tahun turun drastis karena harga tidak bisa compete dengan toko-toko lain. Tapi terbentuk rasa percaya, iya pelan-pelan, sabar. Tapi itu terbentuknya nanti dapatnya lebih besar karena ada pembanding. Beli 300.000 pasir, 300.000 di tempat saya kok lebih besar. Nah, itu yang kita mesti bangun di awal. Itu untuk contoh kasus di tempat saya di Jakarta yang jarak tiap toko itu paling juga 200 meter tuh ada lagi, 200 meter ada lagi. Itu pemain besar semua dan rata-rata udah 30 tahun semua, dan udah generasi kedua, ketiga. Itu yang ngambil pelanggannya itu agak susah, kecuali kita main dalam artian bonus ke pemborong. Tapi saya tidak mainkan itu. Saya hitungannya nggak bonus, komisi 0, cuma 0.
nggak sampai 1%, dan itu juga di luar semen karena kita jual udah minim banget.